Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Anton. Di video ini kita akan membahas soal-soal yang keluar saat ujian CPNS. Kita akan membahas tentang tes kemampuan verbal atau antonim, sinonim, dan padanan kata. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Kleptofobia sama dengan, jika di sini tandanya itu sama dengan, berarti ini sinonim atau persamaan kata. Persamaan kata dari kleptofobia adalah A. Takut kecurian, B. Penyakit suka mencuri, C. Tergila-gila, D. Terbayang-bayang, atau E. Berlebih-lebihan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Kalau teman-teman yang menjawab yang B, maka ini salah. Kenapa? Karena kalau penyakit suka mencuri adalah kleptomania ya. Kleptomania, suka mencuri barang-barang yang sebenarnya dia tidak butuh. Jadi jawabannya adalah yang A, takut kecurian. Klepto itu adalah mencuri, fobia adalah takut, jadi takut kecurian. Kemudian soal nomor 2, otodidak sama dengan, sinonim dari otodidak adalah A. Rehabilitasi kerusakan tulang, B. Cara belajar mandiri, C. Pendidikan luar biasa, D. Cara mengajar tunagrahita, atau E. Maju dengan belajar sendiri. Yang mana kira-kira jawabannya teman-teman? Antara yang B dan yang E. Dan jawaban yang tepat adalah yang E. Maju dengan belajar sendiri. Soal nomor 3, registrasi sama dengan A. Jadwal ulang, B. Pengaturan, C. Pendaftaran kembali, D. Pendaftaran, atau E. Waktu tunggu. Oke, registrasi sama dengan pendaftaran. Soal nomor 4. Agunan bersinonim dengan A. Target, B. Menggunakan, C. Jaminan, D. Pagu, atau E. Andalan. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Anggunan. Kita sering mendengarkan ya, kredit tanpa anggunan atau KTA ya. Kalau kita mau ada pinjaman-pinjaman ke bank, berarti kredit tanpa jaminan, tanpa perlu ada jaminan. Misalnya BPKB atau sertifikat PNS. Oke, demisioner. Sinonim dari kata demisioner adalah A. Calon gagal, B. Kartu mati, C. Pensiun, D. Masa habis jabatan, atau E. Mengemban misi. Oke, persamaan kata dari demisioner adalah masa habis jabatan. Misalnya teman-teman waktu di kampus dulu pernah jadi pengurus BEM, dan ketika setelah masa habis jabatannya disebut demisioner BEM. Soal nomor 6, nomadik lawan katanya adalah, oke, jika teman-teman menemukan tanda seperti ini berarti ini artinya antonim atau lawan kata. Lawan kata dari nomadik adalah A. Teratur, B. Anomali, C. Sesuai warna, D. Mapan, atau E. Menetap. Oke, arti dari nomadik sendiri adalah pengembara ya. Jadi nenek moyang kita dulu itu adalah pengembara. Jadi kehidupannya itu berburu dan berpindah-pindah. Maka lawan katanya yaitu menetap. Soal nomor 7. Lawan kata dari perintis adalah A. Pioner, B. Pembawa, C. Generasi, D. Pewaris, atau E. Pendahulu. Kira-kira kalau perintis itu persamaan katanya berarti penemu ya atau pendahulu. Maka jawabannya adalah yang C. Generasi. Oke, soal berikutnya. Abadi lawan katanya adalah A. Abad, B. Fana, C. Dunia, D. Kecewa, atau E. Kehancuran. Oke, abadi itu berarti ya abadi ya, lawan katanya fana. Fana itu tidak abadi. Soal 9, lawan kata dari sekuler adalah A. Duniawi, B. Keagamaan, C. Serikat, D. Ketiga, atau E. Pemberian. Sekuler itu artinya kalau tidak salah duniawi ya teman-teman. Maka lawan katanya yaitu keagamaan. Soal nomor 10, elastis lawan katanya adalah A. Ceroboh, B. Taktis, C. Praktis, D. Kaku, atau E. Lentur. Elastis lawan katanya berarti
kaku ya teman-teman. Elastis itu karet. Kalau yang kaku itu apa? Kanebo kering misalnya. Soal nomor 10. Nah, kalau ada kata seperti ini, kakak tua titik 2 merpati, berarti ini artinya padanan kata ya. Kata apa yang sepadan dengan kakak tua berbanding merpati? Di sini keduanya itu jenis burung. Maka yang sebanding adalah anjing herder, itu tidak ya, karena herder itu bagian dari anjing. Gurame kakap, nah ini bisa jadi ya, karena jenis ikan. Kemudian gajah semut juga tidak ya, karena gajah mamalia, semut itu serangga. Singa naga juga tidak sebanding. Elang kupu-kupu juga tidak ya, karena elang itu termasuk burung, kupu-kupu termasuk serangga. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal 12. Belajar titik 2 pandai. Yang manakah kata yang sepadan dengan belajar titik 2 pandai? A. Cetak titik 2 kertas. B. Berpikir arif. C. Potret dan kamera. D. Litografi titik 2 batu. Atau E. Cetak titik 2 tinta. Oke, jika kita kesulitan dalam memecahkan soal seperti ini, kita buat kalimat aja. Misalnya gini, orang yang rajin belajar maka akan pandai. Maka yang sebanding atau sepadan adalah yang B. Orang yang rajin berpikir akan menjadi arif. Atau bisa dibalik, jika ingin pandai maka harus rajin belajar. Jika ingin arif maka harus rajin berpikir. Jawabannya adalah yang B. Kalau litografi itu apa teman-teman? Litografi itu adalah menulis di atas batu ya. Menulis di atas batu. Biasanya dilakukan oleh nenek moyang kita zaman dahulu. Soal nomor 13. Kampung berbanding dengan sawah akan sepadan dengan kata A. Kampus perpustakaan. B. Kota gedung. C. Sawah pohon. D. Bumbu dapur. Atau E. Reserse polisi. Oke, kita bentuk kalimat. Di kampung banyak sawah. Berarti di kampus banyak perpustakaan. Enggak ya, di kampus paling perpustakaan cuma satu rata-rata ya. Mungkin ada yang banyak tapi rata-rata satu. Di kota banyak gedung. Nah, jawabannya adalah yang B. Di Jakarta banyak gedung ya. Kalau di kota-kota lain ya adalah banyak juga. Soal 14. Sungai berbanding jembatan sepadan dengan kata A. Marka jalan. B. Rintangan godaan. C. Janji tepati. D. Kayu terbakar. Atau E. Masalah jalan keluar. Oke, jika kita menemukan sungai pengen menyeberang maka solusinya adalah jembatan. Maka jawabannya adalah yang E. Jika kita ketemu masalah solusinya itu jalan keluar. Soal nomor 15. Desibel suara. Kata-kata yang sepadan dengan desibel dan suara. A. Are dan jarak. B. Warna merah. C. Suhu temperatur. D. Pol dan listrik. Atau E. Kalori dan berat. Berat mungkin ini ya, maksudnya berat. Oke, desibel itu satuan dari suara ya, satuan. Maka yang sebanding adalah are. Apakah satuan dari jarak? Enggak ya, kalau are itu luas. Biasanya ditentukan dalam 100 meter persegi ya, kalau nggak salah. Warna merah juga bukan. Suhu temperatur, apakah suhu itu termasuk dari satuan suhu? Bukan ya. Temperatur itu satuannya bisa derajat Celcius atau Fahrenheit atau Kelvin. Yang D. Pol listrik. Nah ini jawabannya ya. Pol itu adalah satuan dari listrik. Jawabannya yang D. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.